Shalom sahabat Yes, bagaimana kabar saudara hari ini? Saya berdoa, saya berharap saudara-saudara dalam berkat, dalam kasih dan dalam sukacita Tuhan. Sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, ada sebuah cerita ilustrasi tentang seorang anak yang memiliki dua buah apel yang dia pegang di tangan kanan dan tangan kirinya. Maka mamanya meminta salah satu daripadanya. Mamanya mengatakan, "Nak, bolehkah mama minta salah satu apel yang kamu punya?" Lalu apa yang dilakukan oleh anak ini? Anak ini kemudian menggigit apel yang ada di tangan kanannya. Demikian juga apel yang ada di tangan kirinya juga sama. Dia menggigit kedua apel yang dia pegang. Nah, lalu sahabat-sahabat Yesus, bagaimana respon saudara? Tentu kita akan meresponnya bermacam-macam. Kita mungkin berpikir bahwa, loh anak ini punya dua apel. Mamanya cuma minta satu. Tetapi kenapa digigit? Kita berespon atas peristiwa ini karena kita punya pengalaman. Kita punya background kita masing-masing. Ya, responnya tentu bermacam-macam. Semua tergantung dari pengalaman. Semua tergantung dari pemahaman yang saudara masing-masing miliki. Tentu itu menjadi hak saudara untuk merespon peristiwa ini. Tetapi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ceritanya belum selesai. Ceritanya belum berakhir. Lalu setelah dia menggigit apel yang dia miliki, dia memberikan apel yang ada di tangan kanannya kepada mamanya. "Mama, ini." Nah, apa kemudian respon saudara berikutnya? Tadi mamanya minta salah satu apel daripadanya. Dia punya dua. Tapi apa yang dia lakukan? Dia gigit kedua apel itu. Dan setelah selesai, ya kita pasti meresponnya. Dan yang kedua, setelah digigit selesai, dia memberikan apel yang ada di sebelah kanannya. Nah, bagaimana kemudian respon saudara-saudara? Tentu kita punya respon kita masing-masing juga. Kita bisa berasumsi, kita bisa merespon, ya banyak hal. Saudara-saudara bisa merespon ini. Tetapi apa yang terjadi sebenarnya pada anak ini? Ketika dia memberikan apel di sebelah tangan kanannya, anak ini mengatakan, "Mama, apel yang ada di sebelah tangan kananku ini jauh lebih manis dibanding apel yang ada di sebelah tangan kiriku." Nah, karena itu sahabat-sahabat Yesus, apa kemudian yang kita respon berikutnya? Ya, tentu kita belum tahu apa yang ada dalam jalan pikiran anak ini. Meskipun ini anaknya. Kita juga kadang dibingungkan dengan tindakan-tindakan anak-anak kita. Kita terkadang juga nggak bisa mengerti sebenarnya apa yang menjadi pola pikir anak kita, apa yang menjadi pemahaman anak kita. Seperti cerita ilustrasi tadi. Tetapi sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, kita bisa tahu ternyata anak ini punya perspektif yang berbeda. Dia punya jalan pikiran yang berbeda. Dengan menggigit kedua apel ini, sebenarnya dia sedang merasakan. Dan dia punya niat memberi yang terbaik untuk mamanya. Yaitu apel mana yang jauh lebih manis. Dan itu diberikan kepada orang tuanya. Nah, sahabat Yesus, kita saja kadang nggak ngerti apa yang menjadi jalan pikiran anak ini. Lalu bagaimana kita bisa kadang memaksakan? Loh, harusnya kan begini, begitu. Kadang kita lebih sering memaksakan keinginan kita, jalan kita kepada mereka. Apalagi kita juga sering memaksakan kepada Tuhan. Ketika kita berdoa atau kita meminta kepada Tuhan, bukankah kadang kita juga memaksa? Dalam tanda petik, kita kadang memikirkan, Tuhan kalau aku mintanya ini, setelah ini Tuhan pasti akan memberi ini, jalannya ini, nanti begini. Bukankah kita terkadang memaksa seperti ini? Ya, saya tidak tahu apakah saudara memaksa Tuhan apa tidak. Tetapi kadang itu yang justru terjadi. Apa yang kita pikirkan, kita berharap itulah yang terjadi. Nah, karena itu sahabat-sahabat Yesus, firman Tuhan dalam leksionari hari ini mengingatkan kita di dalam kitab Roma 11. Roma 11 ayatnya yang ke-33, saya bacakan demikian. "Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau
Siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Ya, Roma mengingatkan buat saudara dan saya bahwa segala jalan Tuhan kadang tidak terselami. Kadang kita tidak bisa mengerti. Bahkan bukan menjadi porsi saudara dan saya untuk bisa mengerti semua yang menjadi kehendak Tuhan. Bahkan pikiran Tuhan. Tetapi terkadang kenapa ya ketika kita minta, ketika kita berdoa, seakan-akan kita memaksakan jalannya kepada Tuhan, memaksakan keinginannya kepada Tuhan, memaksakan harapannya kepada Tuhan. Tuhan, kalau saya berdoa ingin ini, jalannya begini, kemudian penyelesaiannya begini, pemberiannya begini. Apakah saudara pernah mengalami hal itu? Padahal jelas kitab Roma 11 mengingatkan buat saudara dan saya untuk mengetahui bahwa Allah tidak terselami. Pikirannya jauh melebihi apa yang bisa kita mampu mengerti dan bisa kita mampu pahami. Nah, karena itu sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, hari ini kita diingatkan bahwa Allah punya rencananya sendiri. Allah punya rancangannya sendiri. Mari kita senantiasa bersandar dan percayalah bahwa seluruh jalan Allah pasti yang terbaik buat saudara dan saya. Allah pasti punya keputusan-keputusannya sendiri. Sebab Allah pasti memberi yang terbaik buat saudara dan saya. Seperti ilustrasi di depan tadi. Ternyata justru anak ini memberi yang terbaik. Memberi apel yang paling manis dari yang ada padanya. Mungkin caranya kita nggak pas. Mungkin bagi kita caranya tidak sesuai. Tetapi akhirnya, titiknya, endingnya, anak ini memberi yang terbaik untuk orang tuanya. Apalagi Tuhan. Kita juga tidak bisa mengerti dan menyelami pemikiran Tuhan. Tapi apapun jalannya, Tuhan memberi yang terbaik buat saudara dan saya. Karena itu saudara-saudara, sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, mari kita senantiasa percaya bahwa Tuhan Allah memelihara dengan jalannya, dengan rencananya, dengan caranya. Karena itu percayalah dan percayakan hidupmu kepada Tuhan Allah. Mari bersama kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur jika hari ini Tuhan kami diingatkan bahwa kami tidak mampu menyelami dan memahami pikiran Allah. Bahkan jalan serta rencana dan keputusan Allah adalah yang terbaik dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, mampukanlah kami saat ini memahami bahwa seluruh rencana dan rancangan Tuhan adalah yang terbaik dalam kehidupan kami. Meski jalannya kadang berbeda dan sering berbeda seperti yang kami inginkan. Tapi kami bersyukur Tuhan, Engkau memberi yang terbaik bagi kami. Karena itu kami mau serahkan, kami mau percayakan hidup kami hanya dalam pimpinan dan berkat Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Nah, karena itu sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, ingatlah bahwa segala sesuatunya adalah dari Dia, oleh Dia, dan bagi kemuliaan Dia. Dan meski kita tidak mengetahui kehendak Allah, tapi percayalah Dia memberi yang terbaik buat saudara dan saya. Karena itu sahabat Yesus dimanapun saudara berada, tetap semangat, tetap sukacita, tetap percaya dan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Dan percayalah, Tuhan Yesus memberkati saudara. Putih.